Semua orang berharap mendapatkan sukses atau kemenangan. Manusia akan hidup dalam dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Kemenangan di akhirat dan kemenangan di dunia adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak akan bermakna jika salah satu sisinya hilang. Sukses atau kemenangan bukanlah suatu yang tiba-tiba, melainkan sebuah pencapaian yang perlu perencanaan yang matang. Sukses berarti kita telah berpindah dari menjauhi Allah menjadi dekat dengan Allah, berpindah dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan, berpindah dari akhlak sayyi'ah menjadi akhlak mahmudah, berpindah dari malas beribadah menjadi giat beribadah, dan lain sebagainya. Sukses dalam berkeluarga adalah rumah tangga yang dilingkupi sakinah atau ketentraman jiwa, mawaddah atau rasa cinta, dan rahmah atau kasih sayang. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah menegaskan, sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan agar kita semua senantiasa mengingat kebesaran Allah. Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang, sehingga kehidupan manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu Allah mensyariatkan pernikahan, sebagaimana yang termaktub dalam Quran Surah An-Nahl ayat 72. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Ayat tersebut menjelaskan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup agar tidak khawatir karena belum cukup biaya. Karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup berumah tangga. Bahkan Rasulullah juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah, agar kondisi jiwanya lebih sehat. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan yang positif dan mulia. Selanjutnya, ada beberapa tujuan dari pernikahan, antara lain sebagai berikut. Pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, orang yang menikah bertujuan untuk membentengi akhlak. Yang keempat, pernikahan juga bertujuan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang shalih-shalihah. Serta yang keenam, orang yang menikah bertujuan untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Maka dari itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih telah sepakat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, kesiapan fisik, kesiapan mental, ataupun akhlak. Maka dari itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Nikah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan hadis memiliki hikmah yang sangat besar, di antaranya sebagai berikut. Pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridai. Yang kedua, memelihara keturunan dan memperbanyakkan umat. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat,
Terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Kelima, terjalinnya silaturahmi antara keluarga besar pihak suami dan keluarga besar pihak istri. Perilaku mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan berumah tangga adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan penuh sesungguhan dan keikhlasan. Yang kedua, memelihara keturunan dan memperbanyakkan umat. Yang ketiga, mencegah masyarakat dari dekadensi, moral, dan penyakit yang ditimbulkan dari hubungan seksual dengan berganti peran. Yang keempat, melahirkan ketenangan jiwa dalam meninti jalan takwa. Serta yang kelima, memperkokoh dan memperluas persaudaraan.